Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang peternakan kelinci, yang mana hari ini diguyur hujan. Jadi daripada kita melakukan aktivitas yang lain, maka saya sempatkan untuk ke kandang kelinci sekalian membahas tentang peternakan kelinci yang ada di negara kita. Nah, yang akan kita bahas adalah sekitar peternakan kelinci, yang mana sebetulnya secara garis besar peternakan kelinci itu ada dua. Yang pertama adalah peternakan kelinci tradisional. Nah, kenapa dikatakan peternakan kelinci tradisional? Peternakan kelinci yang kebanyakan dimulai dari tahun 1980-an, yang mana pada tahun 1980-an Presiden Soeharto di dalam pidatonya mewajibkan setiap keluarga harus ternak kelinci. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, kenapa setiap keluarga harus ternak kelinci, yang mana ternak kelinci pada saat itu yang pertama adalah untuk perbaikan gizi. Jadi pola ternak tradisional adalah pola ternak yang tujuan utamanya adalah untuk perbaikan gizi. Yang kemudian kita menyinggung tentang pakan. Nah, pola ternak tradisional pakannya apa? Jadi pola ternak kelinci tradisional kebanyakan pakannya adalah pakan hijauan murni. Jadi pakannya adalah pakan rumput. Yang kemudian kapasitasnya tidak banyak. Jadi kapasitasnya tidak banyak karena esensi atau tujuannya adalah untuk perbaikan gizi, yang mana kita sudah tahu bahwa kelinci itu sangat baik untuk gizi. Jadi mulai dari kandungan maupun anak dan dewasa, sehingga daging kelinci sangat bagus dikonsumsi oleh semua umur. Itu adalah ternak kelinci tradisional. Yang kemudian kita membahas ternak kelinci yang semi modern. Jadi ternak kelinci yang semi modern ini adalah ternak kelinci atau peternak kelinci yang mana dari tradisional mau beralih atau dikombinasikan dengan konsep modern. Jadi peternak kelinci ini yang pertama adalah menggunakan kandang. Jadi bisa kandang bambu ataupun kayu ataupun juga galvalis. Yang kemudian pakannya biasanya adalah pakan hijauan dan juga dicampur dengan pakan comboran. Jadi kebanyakan adalah pakan hijauan dan pakan comboran. Nah, comborannya itu adalah limbah-limbah atau sisa-sisa rumah tangga. Bisa comborannya berupa ampas ketela yang kemudian ditambah katul, ataupun juga ditambah tepung jagung, ataupun juga bisa menggunakan ampas tahu yang kemudian katul dan lain sebagainya. Jadi konsep peternakan semi modern ini adalah perpaduan antara tradisional dengan modern yang dikombinasikan karena untuk kepentingan kepentingan ketahanan pangan. Jadi untuk perbaikan gizi, ketahanan pangan. Yang kemudian yang kedua adalah untuk sampingan. Jadi untuk sampingan dan untuk mengisi waktu luang. Nah, untuk peternak semi modern ini kebanyakan ini sudah dilakukan secara umum di negara kita, yang mana kapasitasnya biasanya 10 sampai 40 ekor. Jadi 10 sampai 40 ekor. Yang idealnya 10 sampai 15 atau 20 induk kelinci. Nah, itu biasanya adalah peternak kelinci semi modern, yang mana dalam mengisi waktu luang ataupun juga sudah memenuhi ketahanan pangan selebihnya, maka ternak kelinci ini dilakukan penjualan. Yang marak dijual adalah kelinci pedagingnya. Nah, yang kemudian untuk jenis kelincinya biasanya kalau untuk peternak tradisional itu mulai lokal, yang kemudian troli
troli ini kalau bahasa bakul ya, bahasa bakul kenapa disebut dengan kelinci troli? Karena kelinci lokal Australia, jadi persaingan antara lokal dan Australia, sehingga disebut dengan kelinci troli. Yang mana kalau dalam bahasa perkelincian ada lokal, yang kemudian ada Australia gitu ya. Yang kemudian bigon itu adalah persilangan, jadi persilangan dari dua ras kelinci. Bigon yang kemudian itu, jadi biasanya peternak tradisional ataupun peternak semi modern itu biasanya lokal, yang kemudian bigon, yang kemudian troli, dan sebagian kelinci New Zealand. Jadi kalau sudah meranah ke semi modern ada kelinci New Zealand maupun kelinci pedaging lainnya. Yang kemudian yang terakhir adalah peternak kelinci modern. Jadi kenapa disebut dengan peternak kelinci modern? Yang mana perbedaannya adalah satu. Jadi kalau kelinci tradisional itu hanya untuk perbaikan gizi, yang kemudian peternak kelinci semi modern adalah untuk perbaikan gizi, ketahanan pangan, dan juga selebihnya untuk dijual. Maka kalau konsep peternak kelinci modern adalah murni untuk bisnis. Jadi memang peternak kelinci untuk bisnis ya. Itu adalah perbedaannya. Jadi ternak kelinci untuk bisnis ini tentunya kuotanya lebih banyak. Jadi peternak kelinci modern secara populasi biasanya lebih banyak daripada peternak kelinci tradisional maupun semi modern. Yang kemudian dari sektor pakan itu biasanya sudah mengakomodir sistem peternakan modern dengan memakai sentrat ataupun konsentrat, karena populasinya sudah banyak sehingga lebih efektif atau efisien itu memakai sentrat ataupun konsentrat yang kemudian mempunyai target jual. Jadi mempunyai target jual berarti minimal 3 bulan untuk pedaging sudah dikeluarkan untuk dijadikan filet, karkas maupun timbang hidup. Jadi itu adalah peternak kelinci modern yang kemudian untuk sistemnya lebih tertata, karena peternak kelinci modern berpegang pada 3 hal. Yang pertama adalah pakan kelinci, yang kedua adalah manajemen kandang, yang kemudian yang ketiga adalah market atau penjualan. Jadi secara pakan kelinci itu biasanya bisa menggunakan hidroan, tapi lebih banyak menggunakan pelet ataupun konsentrat. Jadi sentrat ataupun konsentrat. Yang kemudian secara penjualan lebih tersistematis, jadi panennya lebih teratur. Jadi panennya lebih teratur, yang kemudian tujuannya biasanya ada ke yang pembibitan, yang kemudian yang terakhir ke pedaging atau timbang hidup ataupun juga timbang karkas maupun filet. Nah, asumsinya bahwa peternak kelinci modern ini adalah sudah ke penghasilan, jadi untuk penghasilan sehari-hari. Yang kemudian berapa idealnya untuk bisa dihasilkan minimal 40 ekor induk itu sudah bisa untuk penghasilan, dengan catatan satu adalah pakannya bagus. Yang kedua ada subsidi pakan atau menggunakan pakan hijauan. Yang kemudian yang ketiga ini yang sering teledor adalah sering mengawinkan kelinci. Jadi sering mengawinkan kelinci yang kemudian penyakit dan lain sebagainya harus dituntaskan terlebih dahulu. Nah, dari beberapa bahasan pada hari ini, Bapak dan Ibu selaku peternak kelinci, panjenengan masuk di kategori ternak kelinci yang mana? Ya mungkin itu untuk obrolan saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat untuk peternakan kelinci, dan ini saatnya kita harus mengembangkan peternakan kelinci yang lebih hebat, karena di 2025 nanti ada program makan gratis yang mana dengan populasi kita yang bagus maka senantiasa kita akan dilirik.
Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.